kita akan mempraktikkan hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, untuk hukum Newton 1, kita lihat dulu ya, hukum Newton 1 itu apa sih? Nah, untuk hukum Newton 1, benda yang diam akan cenderung tetap diam. Jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut. Secara persamaannya bisa ditulis bahwa W sama dengan 0 atau gayanya juga sama dengan 0. Kita sebut dengan hukum Newton 1 ini adalah dengan sifat kelembangannya. Sifat kelembangan atau disebut juga sifat mempertahankan posisi dia, yang tadi dikatakan bahwa benda yang diam akan cenderung tetap diam dan benda yang akan bergerak akan cenderung tetap bergerak. Dia mempertahankan posisinya. Newton 1 juga sering disebut dengan kelembangan untuk mempertahankan posisinya. Ini adalah hukum Newton ke-1. Oke, ini ada dua alat kita praktikumkan. Yang pertama adalah kertas sebagai alasnya, dan yang kedua adalah bendanya. Kita letakkan benda di atas kertas, kemudian kita tarik si kertas dan kita lihat bagaimana benda ini akan mempertahankan posisinya. Kita uji cobakan ya. 1, 2, 3. Baik, tadi kita sudah membahas tentang hukum Newton 1. Kita lanjutkan lagi ke hukum Newton kedua, di mana hukum Newton kedua ini menyatakan bahwa percepatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja pada benda tersebut, tetapi berbanding terbalik dengan massa bendanya. Secara matematis bisa dituliskan bahwa besarnya percepatan itu sebanding itu sama dengan F. F itu adalah gaya, tetapi berbanding terbalik dengan M. M itu adalah massa bendanya. Atau kita bisa menggunakan persamaan bahwa F itu sebanding dengan M dan A-nya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka massanya pun semakin besar dan percepatannya pun pasti besar. Baik, kita akan mempraktikkan hukum Newton yang kedua. Di sini ada dua benda. Yang pertama ada kelereng. Ukurannya sama besar ya, berarti kita anggap saja ini massanya sama. Dan yang kedua ada klip, ini sebagai gayanya, pendorongnya. Di sini ada berbeda ukuran. Yang pertama ada klip yang kecil dan yang keduanya adalah klipnya yang ukurannya besar. Nah, di sini kita akan mempraktikkan bagaimana gaya yang diberikan terhadap massa benda itu dan percepatannya itu seperti apa. Nah, di sini pun akan berkaitan dengan usaha, di mana kita bisa menghitung berapa jauh perpindahan yang dialami oleh bendanya jika gaya yang diberikan itu yang pertama ada yang kecil dan yang kedua ada yang besar. Bisa dilihat dari hasil percobaan yang tadi bahwa benda yang satu dengan gaya yang kecil perpindahannya lebih dekat dibandingkan dengan gaya yang lebih besar.
Baik, kita lanjutkan lagi ke hukum Newton yang ketiga, di mana di sini menyatakan bahwa jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, benda yang dikenai gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan besar gaya yang diterima dari benda pertama, namun arahnya berlawanan. Maka dituliskannya secara matematisnya bahwa gaya aksi yang diberikan akan sama besarnya dengan gaya reaksi. Tetapi di sini gaya reaksi ada tanda minusnya. Tanda minus di sini untuk menandakan bahwa arahnya berlawanan. Kita mempraktikkan hukum Newton ketiga dengan menggunakan roket sederhana ini dengan alat yang pertama adalah benang sebagai lintasannya, yang kedua adalah balon. Dan untuk merekatkan antara benang dan balonnya kita menggunakan perekat ya. Di sini ada perekatnya dan alat peluncurnya ada sedotan. Oke, kita rentangkan antara sisi kanan dan kirinya. Baik, nanti kita akan lepaskan balon ini, maka balon akan mengeluarkan gaya berupa gas. Itu adalah sebagai gaya aksinya, maka reaksinya itu adalah balon akan bergerak ke depan sesuai nanti lintasannya jauhnya itu gimana sesuai gaya yang diberikannya. Baik, dari hasil praktikum yang kita lakukan tadi bisa kita lihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada hukum Newton 1 pada saat kita mempertahankan posisi kita ya. Contohnya itu adalah pada saat kita naik motor. Pada saat motor belum dinyalakan kan kita posisinya diam nih. Tetapi pada saat motor dinyalakan ada gaya yang diberikan oleh kita itu dan motor itu bisa bergerak, kita mempertahankan posisi kita yang tadi awalnya kita duduknya tegak agak mundur ke belakang. Atau misalkan pada saat kita menaiki kendaraan motor tersebut ada polisi tidur, misalkan kita mengerem seketika, otomatis badan yang tadi kita ikut bergerak ini posisinya pasti akan terdorong ke depan. Itu hukum Newton yang ke-1. Kalau untuk hukum Newton kedua, contoh dalam kehidupan sehari-harinya kita bisa melihat di pada saat kita menendang bola. Kalau tenaga atau gaya yang kita berikan besar, maka percepatan atau pergerakan si bola itu pasti akan lebih besar dibandingkan pada saat kita memberikan gayanya itu lebih kecil. Itu salah satu contohnya. Kalau misalkan hukum Newton yang ketiga itu pada saat kita berenang, terus pada saat kita push up, kita memberikan gaya, maka reaksinya pun akan timbal balik ke sama besar dengan gaya yang kita berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam belajarnya, jangan sampai kendor, karena semua ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada kalian. Motivasi yang paling besar itu adalah dalam diri kalian sendiri. Silahkan kalian perbaiki niat kalian dan sebagainya untuk belajar lebih baik lagi, untuk kehidupan kalian yang lebih baik lagi tentunya. Ini adalah materi dasar mengenai gaya tentunya dalam hukum Newton. Nanti kita akan bahas selanjutnya itu tentang usaha. Nah, usahanya pun kita nanti pun akan sama membahas tentang gaya. Cuma kita harus pahami dulu ini tentang gaya itu seperti apa sih. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.